kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah kedua di Giat Pancur Batu. Kami percaya kasih Tuhan memenuhkan kita, kasih Tuhan memenuhkan tempat ini. Dengan kasih Tuhan kami undang, mari kita bangkit berdiri. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau beri. Katakan sekali lagi, lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau beri. Ku bersyukur padamu Tuhan. Dengan segenap hati saudara, mari angkat pujian ini kepada Tuhan. Oh haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat
kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Mari dengan segenap hati katakan syukur kepada Tuhan. Angkatlah tangan saudara, katakan bersama-sama. Ku bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku hanya bagimu. atas segala kebaikan. Tiada henti-hentinya, tiada habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Kami bersyukur padamu. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih. Sekali katakan, kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih benar. Kau jadikan hidup kami, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari beri kemuliaan pada Yesus, Allah yang dahsyat. Dia luar biasa, Dia ajaib. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami ada sebagaimana ada semua karena kasih anugerahmu, semua karena kebaikanmu. Tidak ada yang bisa dapat kami balas segala kebaikanmu. Hanya dengan datang memuji dan menyembahmu, hanya datang bersyukur kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kami bersorak-sorai dalam nama Yesus. Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang kami sembah, Yesus yang menyelamatkan kami, Yesus yang membebaskan kami, Yesus yang menyembuhkan kami. Kami percaya pada ibadah kami ini Tuhan Engkau hadir, maka Roh-Mu bekerja di tempat ini. Setiap kami beroleh kebaikan Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan dibebaskan, yang terikat akan dilepaskan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Hanya Roh Kudus-Mu yang kami undang. Kami perlukan Engkau Tuhan. Lawatan-Mu lah yang bekerja, pimpinan-Mu lah ya Tuhan, bukan kami tapi Engkau. Sembunyikan setiap hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, biar maksud-Mu yang disampaikan ya Tuhan. Dan kami boleh bersuka dan Engkau bersuka atas setiap pujian kami. Itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, berrahmatlah Engkau dalam ibadah kami yang kedua ini. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia hebat, Dia luar biasa. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Engkau terhebat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi.
Sekali lagi. Beri kemuliaan pada Dia. Yesus yang dahsyat, Yesus yang terhebat. Amin. Dengan kasih Tuhan, mari kita semuanya bangkit berdiri. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kita percaya Allah sanggup memenuhkan setiap keperluan kita. Bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Allahku sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya Yesus kita dahsyat. Amin. Dia sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Sama-sama kita katakan lagi pujian ini. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan kami yang ajaib.
Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita awali pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya pada janji-Mu, kami percaya pada kebaikan-Mu. Engkau Tuhan penolong yang setia. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Ada Yesus yang selalu setia bersama kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai perlindungan kami. Engkaulah kota benteng dalam hidup kami. Gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kami percaya walau 1000 musuh kami datang, namun ada Engkau di sisi kami. Engkau yang berperang kepada musuh-musuh kami. Kami bersyukur padamu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih segalanya bagi kami. Yesus. Kami
kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami tahu Kau sangat mengasihi kami, itu sebabnya Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Bersama-sama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kami bersyukur buat anugerah yang telah Kau limpahkan bagi kami. Hingga hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan hidup kami akan berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebentar kami dengarkan firman-Mu. Urapilah firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan sungguh baik bagi kita dan saya bersyukur pada kesempatan ini saya diberikan Bapak Gembala kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sampai salam dari Bapak Gembala saudara yang saat ini sedang melayani di Giat Sidikalang, di mana di sana ada penyerahan anak saudaraku. Nah, kita bersyukur kita semua juga di sini boleh diberkati Tuhan. Amin saudara. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberikan Bapak Gembala tentang mengandalkan Tuhan. Saya percaya sepanjang hidup kita biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah takut tahun-tahun kering. Tidak pernah takut akan masalah. Karena dia percaya bahwa setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi pasti juga akan ada jalan keluar saudaraku. Bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah kita selalu memberikan dan meminta tuntunan Tuhan saudaraku agar Tuhan menuntun kita pada kehendak Tuhan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, topik firman Tuhan pada hari ini diberikan Bapak Gembala kepada kita yaitu memberi dan menerima. Sama-sama kita katakan saudara, memberi dan menerima. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang memberi, mungkin banyak pertanyaan atau pemikiran yang timbul dari hati kita. Salah satunya mungkin kita berkata, wah ini firman Tuhan tentang memberi. Wah berkurang dong lagi uang saya. Wah ini firman Tuhan tentang memberi. Kayaknya gereja ini kurang uang atau pendeta ini kurang uang. Wah ini firman Tuhan tentang memberi. Macam mana ini ya, apa yang ku kasih hari ini? Nah dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti misalnya, apa itu memberi ya? Mengapa harus memberi? Enggakah lebih enak hanya menerima saja? Apa yang harus kuberikan? Bagaimana caraku memberi? Kepada siapa aku memberi? Nah saudara dikasih Tuhan, dan hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan untuk jawaban setiap pertanyaan ini saudara melalui sidang jemaat di Filipi. Mari buka Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Di mana hari ini kita akan melihat saudaraku bagaimana jemaat di Filipi memberi kepada Tuhan. Dan melalui pemberian mereka kepada hamba Tuhan yaitu Rasul Paulus. Dan mereka menerima berkat. Sama-sama saudara, Filipi 4, 10 sampai 20 saya bacakan. Lihat Alkitab saudara atau boleh lihat di layar, ikuti pembacaan ini. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan.
dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu, latar belakang surat Filipi ini adalah surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah di mana Paulus di situ saudaraku sedang dalam penjara. Tetapi pada saat Rasul Paulus di penjara, jemaat Filipi sangat mengasihi Paulus. Sangat peduli akan keadaan Paulus. Dan mereka mengirimkan persembahan kasih mereka kepada Paulus melalui Epafroditus. Jadi rekan sekerja Paulus ya, Epafroditus ini. Jadi dia melayani kebutuhan Paulus selama dia di penjara. Ayat 18 tadi sudah kita baca, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Nah, kita melihat dari hal ini supaya terjawab pertanyaan kita tadi, apa itu memberi? Mengapa harus memberi? Apa berkat memberi? Kita lihat di sini saudara, pihak pertama yaitu jemaat Filipi yang memberi persembahan mereka kepada Paulus. Kita nggak tahu persembahan itu berupa uang atau berupa apa, tetapi yang jelas sepertinya ini berupa uang ya, karena itu dibawa ke penjara. Kemudian ada pihak kedua sebagai penerima persembahan itu, penerima korban itu, yaitu Rasul Paulus. Jemaat Filipi ya memberikan kepada Paulus ini sangat berguna saudaraku dan mendatangkan akibat atau efek-efek positif kepada Paulus. Ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus saat itu berada dalam kesusahan Bapak Ibu. Dia berada dalam penjara, tentu tidak ada penghasilan. Tetapi jemaat di Filipi mengambil bagian dalam kesusahan Paulus ketika mereka memberi persembahan. Dengan kata lain, kesusahan Paulus dapat tertolong dengan persembahan yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu, saat kita memberi kepada orang lain yang berada dalam kesusahan, ingatlah bahwa kita telah mengambil bagian dan dalam meringankan beban mereka atau mengambil bagian dalam kesusahan mereka. Jadi saat saudara memperhatikan orang lain, orang-orang miskin, saudara sebenarnya sedang mengambil bagian dalam kesusahan mereka. Nah, pemberian kita atau persembahan kita itu memberikan efek positif kepada orang yang kita bantu. Kita lihat di sini dengan pemberian jemaat di Filipi menjadikan Paulus berkelimpahan. Padahal nanti kita akan lihat ayatnya bahwa jemaat di Filipi itu mereka itu sangat miskin. Tetapi mereka memberi untuk pelayanan. Coba kita lihat dulu Kisah 16 ayat 12.
Jadi ini sangat luar biasa saudara ya. Mereka sangat miskin. Kisah 16:12, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi Filipi itu ada di Makedonia. Dan jemaat di Makedonia atau di Filipi ini sangat miskin. Di mana ayatnya? Coba 2 Korintus 8 ayat 1-5. Supaya kita jangan gini, aku miskin kali bu, nggak ada yang bisa aku kasih. Kita lihat ini ya. 2 Korintus 8 ayat 1-5. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, kita melihat di sini saudara, jemaat di Filipi ini sangat miskin. Tetapi dengan pemberian mereka itu menjadikan Paulus berkelimpahan. Hebat juga ya saudara. Kita mungkin bisa melihat persembahan atau mengetahui kalau persembahan orang miskin. Seperti seorang janda, dia memberikan 2 peser dari seluruh hidupnya. Itu pun sudah seluruh hidupnya diberikan. Kalau misalnya orang miskin memberi persembahan, orang kaya pasti ada bedanya ya Bapak Ibu. Tetapi saudara lihat yang luar biasa di sini. Walau jemaat di Filipi ini sangat miskin. Tetapi pemberian mereka itu saudaraku, sudah dapat meringankan beban Paulus. Bahkan Paulus berkata, sudah menjadikan Paulus berkelimpahan. Pelajaran bagi kita, bantuan yang kita berikan kepada orang lain kadang-kadang menurut kita terlalu sedikit. Mungkin sisa uang belanja, sisa uang parkir. Tetapi sepanjang kita rela memberi saudaraku, walau itu sedikit, ternyata dapat meringankan beban orang lain. Contoh yang kami lakukan, kami membuat satu kotak di kamar. Jadi setiap uang logam, uang receh, kami masukkan di situ. Tahukah saudara? Setiap bulan kami bisa memberikan 30.000 rupiah dari uang koin yang kami kumpulkan untuk menolong orang-orang berkesusahan. Di dalam satu grup. Bayangkan kalau ada dalam grup itu 100 orang, memberikan 30.000, berapa saudaraku? 3 juta. Dari hanya mengumpulkan koin. Bapak Ibu jangan sepele dengan jumlah yang kecil. Itu sebabnya jangan saudara katakan apa yang bisa kuberikan. Aku pun miskin. Nah makanya tujuan firman Tuhan diberikan agar saudara tidak miskin lagi. Yang mau kaya katakan saya. Ini bukan teori kemakmuran Bapak Ibu. Haleluya. Sebenarnya tujuan kita memberi bukan untuk kaya, tidak sama sekali. Tetapi tujuan kita memberi adalah karena kasih. Amin saudara. Kekayaan itu sudah ditentukan Tuhan bagi kita. Kerjakan aja apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan canggung memberi kepada orang lain walau itu sedikit. Karena dengan pemberian yang sedikit itu dapat meringankan penderitaan kesusahan orang lain. Nanti kata Pak Gembala akan dibuat satu kotak lagi. Ya. Jadi saudara boleh memberikan koin. Setiap apa yang rasa saudara berikan. Kita akan berkorban untuk penginjilan. Kalau misalnya 10.000 pun yang bisa kita berikan tiap bulan untuk penginjilan, bayangkan kalau 1 juta orang memberi 10.000. Berapa hitung? 1 juta kali 1.000. 10.000. Berapa? Berapa saudaraku? Hah? Ya sama kalian dengan saya ya. Pada kali berhitung. Oke lah, bikinlah 300 juta. Ya, hanya dengan mengumpulkan koin-koin dengan 10.000
Bapak Ibu jangan sepele, itu akan kita lakukan. Kita akan berkorban untuk penginjilan. 10.000 yang bisa 10.000. Kita akan membuka jalan untuk kita diberkati. Kita juga membuka jalan memberkati orang lain. Dengan pemberian yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Jadi sekali lagi jangan canggung memberi kepada orang lain walau itu sedikit. Nah, kita melihat apakah ketika kita memberi hanya si penerima aja yang senang, hanya si penerima aja yang diberkati, atau kita juga yang memberi diberkati. Lihat pemberian jemaat di Filipi. Setelah mereka memberikan korban itu, apa yang dikatakan Paulus? Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa Paulus sangat yakin ketika jemaat di Filipi memberi bantuan, maka Allah yang dia layani akan memenuhi semua keperluan jemaat di Filipi. Bukan hanya keperluan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Banyak orang mengutip ayat ini, Allahku memenuhi segala keperluanmu, tapi tidak pernah mau memberi. Lalu, apa mau didoakan hamba Tuhan? Tidak pernah memberi kepada hamba Tuhan, apa mau didoakannya? Paulus ini mendoakan jemaat itu setelah mereka memberi. Banyak orang hanya mengutip ayat ini untuk memenuhi keperluanku menurut kekayaan Tuhan. Tetapi tidak tahu apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Mereka memberi dari kekurangannya. Mereka sangat miskin. Tadi sudah saya baca Bapak Ibu. Bahwa jemaat di Filipi itu sangat miskin. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Tadi sudah kita baca ayatnya dalam 2 Korintus 8, 1-5. Kemurahan berbicara soal memberi. Meskipun jemaat di Filipi ini sangat miskin, tetapi mereka sangat kaya dalam kemurahan. Ada banyak gereja pada saat itu kaya. Jemaat di Filipi, jemaat di Efesus itu mereka kaya. Tetapi mereka, Paulus menerima sumbangan justru dari orang-orang yang miskin. Bapak Ibu, kiranya jemaat Giat, walaupun kita masih miskin secara materi, tetapi kita kaya dalam kemurahan. Ayat 19 dalam terjemahan lama dikatakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluan. Ketika kita memperhatikan orang-orang miskin atau ketika kita memberi kepada orang lain yang susah, maka Tuhan akan memenuhi, mencukupkan keperluan kita. Sudah terjawab mengapa harus memberi? Tapi kalau saudara menahan, saudara tidak pernah mengerti arti memberi, saudara akan tetap miskin. Mari kita baca ayat-ayatnya banyak. Supaya saudara mengerti bahwa tidak ada jalan kita untuk diberkati kecuali kita melakukan apa yang disuruh Tuhan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi sudah jelas, nggak usah ditafsirkan lagi. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Tapi sayangnya banyak orang mau berlimpah tapi tidak mau memberi. Banyak orang mau diberkati tapi tidak mau memberkati. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow. Kalau saudara menaruh belas kasihan kepada orang lemah, saudara memiutangi, tahu memiutangi, membuat Tuhan berutang. Kalau kita mungkin berutang ya kan, diminta orang, mana utangmu? Besok lah ya, seminggu lagi lah, sabarlah. Dapat seminggu lagi, mana utangmu? Aduh itulah, banyak alasan kita.
untuk tidak membayar hutang. Orang fasik meminjam tidak mengembalikan, tetapi orang benar saudaraku harus mengembalikan ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Tetapi Tuhan, kalau kita saudaraku menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi. Jadi enggak usah saudara tunggu-tunggu mana janji mana, enggak usah. Dia akan segera membalas. Amin saudaraku. Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Banyak kita menuntut, kenapa gak kau dengar seruanku Tuhan? Syukur Tuhan gak langsung berbicara. Karena kau kemarin orang lemah pun menjerit, gak kau tolong. Ya kan saudara? Berdoa untuk Indonesia saudara, supaya jeritan orang-orang yang menuntut keadilan hukum dinyatakan. Karena Tuhan besar. Jangan menutup jeritan terhadap itu. Jangan katakan bukan anakku yang mati itu kok. Bukan persoalanku. Jangan. Terbeban. Ambil itu sebagai seolah-olah beban kita. Bagaimana kalau aku di pihak itu? Aku juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Aku juga akan menangis mungkin dengan hal yang sama. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Aku berdoa agar keadilan ditegakkan. Itu saudaraku menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Memberi telinga untuk jeritan orang lemah. Jadi kalau saudara berseru-seru, saudara pun akan dijawab. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi orang yang baik hatinya diberkati saudaraku, bukan orang yang jahat hati. Orang yang murah hatinya diberkati, bukan orang yang pelit hati. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mana saudara pilih? Menyebar harta tapi bertambah kaya, atau menghemat, pelit, kikir, kedekut? Semualah di situ, nggak tahu lagi bahasanya. Ya. Menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya memilih untuk menyebar harta, maka tidak pernah berkekurangan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai saat ini Tuhan mencukupkan, menyediakan segala apa yang kami perlukan. Baik hati Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Satu kali, janganlah satu kali. Biasanya kalau dulu mengarang pada suatu hari gitu selalu ya. Kalau nggak pada satu hari, pada satu sore ya. Seminggu yang lalu kami mau mengunjungi ya saudara. Jadi sebelum mengunjungi kami sarapan dulu. Ya, di satu warung makan pangsit. Nah, pada waktu makan pangsit ini, ternyata ada juga anak Tuhan di situ. Memang langkah-langkah orang benar selalu diberkati. Singkat ceritanya pulang dibayari pula, ya haleluya. Kami nggak berharap ya, karena kami memang udah sediakan uang. Bukan pula gitu, ayo Pak sana mana tahu nanti ada orang bayar. Bukan, kami siapkan uang, bahkan tuh bayari pun mampu. Yang masih ceritakan, pada saat kami makan, mohon maaf saudaraku, bukan dengan tanpa rasa mengurangi profesi. Nah kemudian adalah yang datang nyanyi pengamen ya, mohon maaf tidak melihat, buta. Nah mereka menyanyi lagu rohani pula saudaraku. Menyanyilah mereka. Kemudian saya pun, walau dalam memberi ini kita tahu semua ayat, satu hati saya berkata gini, kasihan dia. Satu lagi berkata, yuk kayak mana nanti kalau 10 datang. Tapi saya ikuti aja kata hati saya yang mengatakan beri. Saya ambil uang,
saya berikan. Sambil kami makan, belum lagi 5 menit, datang lagi. Makanya kan aku bilang tadi, kau nanti selama lama kau di sini 10 kali nanti datang. Saya kuatkan lagi hati saya. Yang satu berkata, enggak usahlah kasih, nanti datang lagi. Satu lagi berkata, kasih aja lah. Apa rugimu? Toh kau punya kok. Kalau memang enggak ada punyamu ya enggak apa-apa. Untuk apa kau kasih? Saya kasih lagi. Belum lagi 5 menit, datang lagi dengan lagu rohani ini semua. Saya pun sudah terganggu dengan antaran mie pun enggak saya nikmati lagi karena fokus kepada nyanyian. Saya berkata, Tuhan inilah yang terakhir ya. Habis itu saya bilang sama Bapak, cepat-cepatlah kita makan Pak. Nanti datang lagi kedua, kelima kalinya. Kami cepatkan saudaraku, tapi bukan karena itu sebenarnya. Kami cepat makan dan saya berikan lagi. Bapak Ibu, bukannya setiap hari saya makan di situ? Dan bukan setiap hari pulanya saya memberi untuk dia. Apa sih susahnya untuk bermurah? Ada orang berkata, menipunya itu, malasnya itu, terserah. Mau dia malas, mau penipu, saya rasa bukan karena uang misalnya 5.000 dia jadi berubah, jadi baik, jadi kaya raya, bukan. Tapi bagian kita sebagai anak Tuhan, bagaimana dengan firman ini? Siapa memberi kepada orang miskin tak berkekurangan? Perhatikan orang-orang miskin di sekitar kita. Suatu kali ketika Yesus diurapi minyak oleh Maria, saudaraku, Judas yang akan menjual dia berkata, ngapain diboros-boroskan ini, buang-buang minyak mahal minyak narwastu. Kata Tuhan gini, kau tidak tahu itu. Nah, kan dia bisa dibuat uangnya untuk orang miskin, kata Tuhan. Aku tidak selalu ada bersamamu, orang miskin selalu ada bersamamu. Lihat orang miskin di sekitar kita, Bapak Ibu. Jangan katakan gini, aku pun kekurangan. Kalau gitu prinsipnya, gak akan pernah bisa diberkati. Tapi ketika saudara mempercayai firman Tuhan, dengan apa yang ada pada kita menolong orang lain, menolong pekerjaan Tuhan, mungkin tidak banyak. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau 5.000 perak aja yang memberinya misalnya 500 orang, sudah 25 juta atau 250 juta atau 2.500.000 itu berapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkannya dalam ajarannya dalam Matius 5 ayat 7. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati Bapak Ibu, jangan pelit hati. Kalau udah murah hati, isi kantong pun udah murah hati itu. Tapi kalau hatinya nggak murah, banyak pun di kantong saudara nggak akan bisa itu keluar. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, terjawab bagaimana cara kita memberi. Beri dengan kerelaan hati. Jangan dengan terpaksa. Beri karena mengasihi. Bukan memberi supaya diharap kembali. Jangan itu motifnya. Oh, kata hamba Tuhan, kalau ditabur, dituai, menabur, ku kasihlah ya Tuhan, ini ku kasih 1 juta, kau kembalikan 30 kali lipat ganda, 60, 100 kali lipat. Harus kau kembalikan 30 juta ya Tuhan. Jangan berbisnis dengan Tuhan. Sekali lagi, kita memberi bukan untuk mengharapkan kembali, tetapi kita memberi karena mengasihi. Katakan amin. Memberi untuk orang-orang miskin atau orang-orang susah yang membutuhkan akan memberikan efek positif bagi kita yang memberi. Justru kalau kita tidak memberi, kita rugi. Jadi salah pemahaman saudara kalau saudara berpikir ketika saudara memberi, saudara akan kekurangan. Salah. Justru saudara rugi kalau tidak memberi. Kami selalu mencari kesempatan untuk memberi. Baik untuk pekerjaan Tuhan, itu apapun. Makanya dia bilang, berkorban tuh ini kami senang. Ada orang gak senang ya, sungguh-sungguh dia. Lalap korban, semalam korban, ini korban. Kami gak senang nih.
Syukur Tuhan. Luar biasa saudara. Gak bisa saya ceritakan berkat memberi ini karena Tuhan tidak pernah mau berutang. Selalu ya saudara. Tapi sekali lagi perhatikan motif memberi bukan supaya diharapkan kembali, tidak. Tetapi memberi karena kasih saudaraku. Amin saudara. Dan memberi, ya dikatakan tadi memberi untuk orang-orang miskin atau orang susah yang membutuhkan akan memberi efek positif bagi kita. Kalau kita tidak memberi justru kita rugi. Karena ketika kita memberi kita akan diberkati. Hanya jangan kita memberi untuk diberkati, tetapi memberilah karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan memberi dengan motif yang salah. Katakan amin. Filipi 4:17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi, bukan karena pemberianmu itu. Tetapi pemberianmu itu akan memberikan keuntungan bagimu, saudaraku. Apa yang kita buat untuk orang-orang susah di dunia ini menambah keuntungan. Atau kalau misalnya seperti saudara punya tabungan di bank, entah bank apapun itu. Kalau saudara punya e-banking, SMS bankingnya, setiap uang masuk, tit, bunyi dia. Oh lihat, oh masuk. Begitu juga setiap kali kita melakukan perbuatan baik, sebenarnya kita sedang menambah berkat ke rekening kita. Ibarat uang tadi, kita menambah uang masuk ke rekening kita. Setiap saudara menabur, tit bunyi, lihat, oh masuk lagi. Coba kalau itu tadi jumlah berbentuk uang, pasti saudara akan semangat melakukannya. Tapi memang karena nggak masuk dalam bentuk uang, saudara pikir, itu ngapain ditolong, itu nggak tahu berterima kasih itu. Jangan saudara, tadi motif kita kan bukan karena untuk dibalas. Kita memberi memang karena mengasihi. Perhatikan ini yang dikatakan Rasul Paulus. Pemberian itu menambah berkat kepadamu. Menambah mahkotamu di surga. Pemberian kita itu memberikan keuntungan bagi kita. Entah pemberian kita itu kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk penginjilan untuk hamba-hamba Tuhan, atau untuk pembangunan gereja, atau kepada orang-orang lain, orang miskin atau orang yang berkekurangan. Dan Matius 10:42 mengatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bahkan air secangkir saja pun saudara tidak kehilangan upah. Saya bersyukur kepada saudara ya, anak-anak Tuhan di sini sangat luar biasa. Kemanapun kami mengunjungi, itu udah ready saudara ya. Makanya saudara diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Enggak diizinkan pulang, paling tidak minum dulu. Bagus, itu bagus. Minggu depan kita akan bahas tentang penerima. Karena ada juga gini, ada orang dikasih nggak mau diterima. Minggu depan kita bahas, ini khusus kita mengenai pemberian. Supaya saudara juga jangan nggak paham ketika diberi apa mau dibuat. Ada orang nggak mau dia saudara. Minggu depan kita bahas itu. Sekarang yang mau kita bahas tentang memberi dulu ya saudara. Nah, dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40, ini berbicara tentang orang-orang miskin yang kalau kita memberikan, kita tidak tahu rupanya kita membuatnya untuk Tuhan. Matius 24, 34, 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan Bapakku sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, perhatikan orang-orang lapar di sekeliling kita. Mungkin di meja makan kita penuh melimpah dengan berkat. Saudara melihat di gereja ini, ya, jemaat datang membawa sayur yang banyak, membawa tomat, dan kita boleh bagi-bagi. Kiranya Tuhan memberkati hati seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau semua kita membuat begitu. Di rumah saudara lebih beras, mungkin berkarung-karung, antar ke sini, dibagi lagi kepada berkekurangan. Jadi jangan berpikir hanya dalam bentuk materi. Memang korban yang dikumpulkan sidang jemaat di Filipi ini kepada Paulus memang bentuk persembahan. Tetapi bukankah itu akan sangat memberkati? Ketika kami melihat keadaan jemaat, kami berdoa seperti firman Tuhan minggu lalu, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan meminta saudaraku, pendapat atau masukan-masukan yang baru. Kemudian kami berkata begini, Tuhan, apa yang kami lakukan supaya kami dapat memberkati jemaat? Kami sedang berdoa supaya Tuhan berikan kreativitas namanya, kreativitas. Kami sedang berdoa untuk itu Bapak Ibu. Karena kita ingin memberkati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat di sini saudaraku, bahwa melalui firman Tuhan ini kita melihat ada efek positif bagi si pemberi, ada efek positif bagi si penerima, dan pemberian itu memberikan kemuliaan bagi Allah. Dalam hal ini tadi si pemberi jemaat Efesus, Efesus ya. Nah, Filipi ya, itu yang memberikan, yang menerima Rasul Paulus, tetapi tadi dikatakan itu memberikan persembahan yang disukai Tuhan. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian yang diberikan oleh Paulus dianggap sebagai pemberian kepada Allah. Nama Tuhan dimuliakan. Ada orang miskin atau orang susah kita bantu, kita juga memberi kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Maka dari sini kita lihat kalau ada korban baunya harum dan itu persembahan korban kepada Tuhan, itu berarti persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya ketika kita memberi kepada orang susah, orang miskin, bukan hanya memberi persembahan kolekte, persepuluhan, korban untuk pembangunan, tetapi apa yang kita lakukan untuk orang-orang susah, saudaraku, itu juga korban yang disukai Allah dan berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi perhatikan, kalau kita memberi bukan si penerima itu saja yang diberkati, tapi kita juga si pemberi diberkati, memberikan efek yang baik kepada kita, yang menerima juga diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dan kita tadi sudah membaca Filipi 4 ayat 15, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku, jemaat di Filipi ini, mereka itu masih jemaat yang baru, lahir baru. Filipi 4:15, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah, jadi ada banyak gereja ya pada saat itu, tetapi yang membantu Paulus dalam pelayanan atau pada saat dia di penjara adalah jemaat di Filipi. Walau jemaat Filipi masih baru lahir baru, tetapi mereka sudah beberapa kali memberi persembahan mereka kepada Paulus. Sayangnya Bapak Ibu, banyak jemaat atau anak-anak Tuhan sudah lama lahir baru, tetapi pelitnya luar biasa. Jangan pelit ya saudara, tadi sudah saya bacakan ya. Banyak ada orang menyebar harta tetapi tidak berkekurangan ya. Pelit luar biasa saudaraku. Perhatikan orang pelit pun tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga.
Jadi kalau ada bapak ibu yang selama ini masih suka pelit-pelit, berubahlah saudaraku ya. Nah, jadi demikian juga jemaat ini saudaraku ya, masih baru lahir baru tetapi mereka sudah sangat memberkati. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Berarti jemaat di Efesus ini, di Filipi ini maaf, sudah ada kurang lebih 4 kali memberi untuk pekerjaan Tuhan. Padahal tadi katanya mereka sangat miskin. Nah Bapak Ibu, biarlah ini menjadi teladan bagi kita. Kalau selama ini kita hanya suka menerima, maka pikirkanlah efek positif ketika kita memberi. Ingat perkataan Tuhan Yesus, kisah 20:35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam terjemahan lain dikatakan, lebih diberkati memberi daripada menerima. Walaupun yang kita berikan diberkati, tetapi sangat lebih berbahagia ketika kita memberi daripada ketika kita menerima. Amin saudaraku. Nah, jadi saudaraku jemaat di Filipi yang telah memberikan sumbangan itu jauh lebih diberkati dan jauh lebih bahagia daripada Paulus yang menerima pemberian persembahan mereka. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah Bapak Ibu, hari ini cukup pelajaran dalam memberi. Pulanglah dan praktekkanlah, perhatikanlah orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang yang berkekurangan, panti-panti asuhan. Bantulah mereka saudaraku. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, bukan untuk diberkati, tidak. Dan minggu depan kita akan lanjut dengan prinsip menerima. Tetapi sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya memberikan satu kesaksian tentang memberikan hasil pertama dari harta ya. Mungkin Bapak Ibu jarang membaca ini atau nggak pernah melakukan. Tapi saya mau berbagi berkat dengan saudara. Saudaraku sekali lagi ingat, tujuan firman itu diberitakan bukan pemikiran seperti tadi. Gereja kurang uang, tidak. Gereja ini milik Tuhan, percaya tidak akan pernah kekurangan. Sepanjang kita hidup benar, hamba Tuhan hidup benar, itu nggak usah saudara ragukan. Ya, Tuhan sudah berikan kita pertapakan 6 kali 35, itu nggak ada usaha kita, limper pun enggak. Jadi itu nggak usah dipikirkan. Hamba Tuhan akan dipelihara Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau saudara tidak pernah menabur, saudara tidak akan pernah, saudara tidak memberkati hamba Tuhan, seperti Paulus ini, saudara juga akan menutup berkat kepada saudara sendiri. Saudara yang menutupnya bukan Tuhan, bukan hamba Tuhan. Nah, Amsal 3 ayat 9. Sudah tampil? Mari sama-sama kita baca. Mana ini? Amsal 3 ayat 9. 1, 2 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu. Bapak Ibu, banyak orang mau diberkati. Tetapi ketika disuruh muliakan Tuhan dengan hartamu, hasil pertama dari penghasilanmu, enak kali pendeta itu. Hasil pertamaku ini 10 juta ini. Enak kali dia. Bapak Ibu, saudara sedang menutup berkat Anda sendiri. Anak kami Immanuel, setelah dia les keyboard, dan dia punya murid 1. Sebenarnya pada waktu itu dia belum mahir sekali musik, tapi mungkin orang kasihan. Dia mau memberkati dia, kira-kira begitu ya. Diajarilah 1 anaknya. Gajinya waktu itu 140.000 rupiah. Ketika dia gajian, terus saya sampaikan ayat firman Tuhan kepada dia. Dia waktu itu SMP atau mana sih Noel ya? Kalau tidak salah kelas 1 SMP. Saya bilang gini, Bang. Gini kata firman Tuhan, anakku, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Ini kan
Hasil pertama penghasilanmu nakku, walau kau masih kecil, tapi udah ada penghasilanmu, gajimu. Maunya kau kasih ini sama Tuhan? Dibilangnya mau, Mak. Sebenarnya jujur Bapak Ibu, manusiawi saya sedih karena kami pada waktu itu butuh uang sebenarnya. Sedih saya sebenarnya ya. Padahal kata Tuhan jangan beri dengan sedih. Tetapi artinya sukacitanya karena dia dengan rela hati. Terus saya ambil amplop, saya buat hasil pertama dari penghasilan. Saya masukkanlah 140.000 itu. Bapak Ibu mulai dari saat itu, mulai dia belajar musik bertambah lagi, saudaraku, mulai dia dipanggil melayani. Dan sekarang dia sudah punya murid 4. Punya murid 4 ini yang memberikan gaji kepadanya, yang lainnya anak-anak Tuhan di sidang ini. Ya, nanti akan saudara lihat akan banyak murid-murid yang sudah diajarkannya. Saudaraku, saya katakan untuk pelayanan, jangan patok nakku, biarkan mereka memberi, berapapun dikasih terima. Artinya gini juga Bapak Ibu, kita bukan masalah gratis atau bayar, tetapi ingat prinsip memberi. Ketika saudara memberi, saudara diberkati, yang diberi pun diberkati. Amin saudara. Memang boleh aja gratis, boleh. Saya nggak tentukan. Kalau untuk pelayanan aku anak-anak Tuhan, jangan patok. Kalau dikasih terima, kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Semalam tambah lagi 1 murid, saudaraku. Bapak Ibu berani ke saudara? Ketika nanti gaji pertama saudara, 10 juta? Amin. Haleluya. Berani? Berani bukan karena gini, berani. Ini karena firman. Banyak orang mau lumbung-lumbungnya penuh, melimpah. Tetapi tidak mau memuliakan Tuhan dengan hartanya. Hartanya digunakan entah untuk apa. Tapi kalau kita mengerti firman, saudaraku, memang tidak langsung pada saat 140.000 itu diberikan. Ini sudah mungkin berapa tahun kemudian. Tetapi ingat firman Tuhan, saudaraku, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Bapak Ibu sekali lagi, kalaupun mungkin kita masih kurang harta atau kurang dalam materi, tetapi kayalah dalam kemurahan. Apapun yang bisa saudara berikan, perbuatlah karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita percaya kepada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Awali pujian ini, katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya. Ku percaya.
Engkau sanggup mengubahkan kami secara materi Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan perekonomian anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah mereka percaya kepada firman-Mu dan melakukan bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memberi karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan hidupmu, nyawamu bagi kami. Kami memberi bukan karena untuk mengejar berkat, tidak Tuhan, tetapi kami memberi oleh karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami memberi ada karena itu perintah-Mu Tuhan yang Kau perintahkan kepada kami, bahwa ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan hidup di hati semua umat-Mu, dan agar kehidupan mereka, baik kehidupan ekonomi mereka diubahkan ya Tuhan, berubah. Yang selama ini masih pelit Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini Engkau menjamah hati mereka agar mereka menjadi orang-orang yang murah hati. Seperti jemaat di Filipi ini Tuhan, walau mereka miskin harta, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Biarlah semua umat-Mu ini Tuhan percaya kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan, sebagai pihak yang memberi, kami juga diberkati. Sebagai pihak menerima juga diberkati melalui pemberian kami. Dan Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini hidup dan mengubahkan nasib kami, mengubahkan keadaan kami. Diberkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang sakit atau yang perlu didoakan? Baik saudara, kalau tidak ada, sebentar kita berdoa. Kita praktekkan firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kita berdoa untuk Bapak M. Pinem yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pita Insani Namorambe. Kita doakan agar tensi Bapak ini normal, gula dalam darahnya normal, dan juga pembekuan yang ada di otak sebelah kiri juga disembuhkan Tuhan saudaraku. Dan saudara juga boleh mempraktikkan firman kita dengar hari ini. Ketika aku sakit, Kau tidak melawat aku. Kesempatan melakukan firman. Nanti setelah selesai ibadah yang kedua ini, saudara boleh mengunjungi ke sana. Saya masih mengajar saudaraku. Kami sudah mengunjungi Bapak itu beberapa kali. Sekarang bagian saudara. Doakan dulu. Kalau saudara tidak bisa, kita beri doa. Kita doakan juga Ibu Joshua, istri dari Bapak Bentarigan. Saudaraku, dia juga sakit asma, sedang dirawat di rumah sakit. Kami sudah minta alamat agar kami boleh melayani dia. Kita doakan Ibu Joshua ini agar dia terutama dia diselamatkan Tuhan, lahir baru. Dan juga kita doakan juga Bapak Simajunta agar semakin dipulihkan keadaannya saudaraku. Mari Bapak Ibu kita memberikan doa kita, memberikan kasih perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang sakit ini. Bapak di sorga, kami mempraktikkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Pinem Tuhan, di mana saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pita Insani Tuhan. Oleh karena Tuhan tensi yang tidak normal dan gula juga yang tidak normal, dan juga ada Tuhan pembekuan di otak sebelah kiri ya Tuhan. Apapun diagnosa dokter, kami percaya akan kuasa bilur-bilur menyembuhkan dia. Nyatakan kuasa mujizat-Mu, sembuhkan Bapak Pinem Tuhan. Berkati semua para dokter medis yang merawatnya Tuhan, agar Engkau berikan hikmat bijaksana kepada mereka, baik dalam penanganan obat-obat yang tepat Tuhan, dalam pemberian dosis obat yang tepat Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak ada kesalahan Tuhan. Tolong Tuhan, kami berdoa agar kuasa-Mu yang menyembuhkan dia. Berkati juga Ibu Pinem dan keluarga yang mendoakan Bapak ini di rumah sakit pada saat ini Tuhan. Biarlah kasih kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa buat Ibu Joshua Tuhan, istri dari Bapak Bentarigan yang saat ini juga terbaring di rumah sakit oleh karena sakit asma. Kami berdoa agar Ibu Joshua ini diselamatkan. Dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa, berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan dia, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu atasnya.
Sembuhkan dia Tuhan dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa Bapak Simajuntak, di mana kami mendengar semalam juga mahnya kambuh. Kami berdoa agar kuasa bilur-bilur menyembuhkan dia dari segala penyakit mah. Gulanya juga normal Tuhan. Pertolongan-Mu jadi Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus, roh penyakit, kelemahan, roh pembunuh kematian tidak bisa menjamah saudara-saudara kami ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan bantulah terus dalam doa pribadi saudara supaya saudara-saudara kita ini boleh dipulihkan. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, mari selidik hati kita Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu hal di hati saudara kepada orang lain, berdamailah saudaraku. Kalau itu ada di sini boleh berdamai, salam dia, peluk dia, ampuni aku saudaraku, maafkan aku. Saya juga cara pribadi Bapak Ibu, kalau ada kesalahan saya yang saya perbuat kepada saudara, baik melalui perkataan, perbuatan, pemikiran saya meminta maafkan saya. Supaya tubuh dan darah Yesus ini menjadi berkat. Jangan ada pertengkaran suami istri saudaraku. Sekali lagi uji hati kita sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mengampuni seperti Yesus telah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Mari pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Mari kita satukan hati kita, berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh duduk semeja dengan Tuhan, menerima tubuh dan darah-Mu. Bapa, kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan telah mengampuni kami, telah melupakan segala pelanggaran kami. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, sucikan dengan darah-Mu. Biarlah semua kami boleh menerima berkat dari tubuh dan darah-Mu. Kami memberitakan kematian-Mu. Kami menyaksikan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup.
jadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Sekali lagi, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Dengarkanlah firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu, angkatlah roti yang melambangkan tubuh Yesus. Ingatlah pengorbanan Yesus, saudaraku, di kayu salib. Dia mati untuk menebus kita. Mari terimalah roti ini. Mari sama-sama kita makan roti ini sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh yang dihancurkan bagi kami, Tuhan. Kami berdoa biarlah kami menerima berkat dari tubuh-Mu, Tuhan. Dari roti yang telah dihancurkan, pecahkan bagi kami. Tubuh Yesus, tubuh yang penuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dijamah oleh dosa. Tubuh yang tidak dapat dijamah oleh sakit penyakit. Tubuh yang dipakai untuk melayani selama ada di dunia ini. Kami juga mau dengan seluruh hidup kami, tubuh kami pakai untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkatlah cawan ini, anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa kita. Terimalah, minumlah. Mari sama-sama kita minum anggur ini sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Engkau berfirman ketika kami mengaku segala dosa-dosa kami, Engkau setia dan adil, dan Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan darah-Mu yang melindungi kami Tuhan kemanapun kami pergi. Darah Tuhan yang tidak pernah ditembus oleh kuasa-kuasa gelap manapun. Darah Tuhan yang melindungi kami dari segala tulah. Dalam nama Yesus kami terima berkat dari darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang melindungi kami sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya celaka maut. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu, untuk darahmu Tuhan yang telah dicurahkan, dan oleh bilur-bilurmu penyakit kami telah disembuhkan. Kami bersyukur untuk berkat tubuh dan darahmu Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbananmu, dan kami mau menjadi saksimu. Kami mau memberitakan kematian Tuhan, kami mau memberitakan kebangkitan Tuhan, dan kami mau memberitakan kenaikan Tuhan ke sorga, dan jiwa-jiwa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.